Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih lihat satu hewan, terus mikir, ini sebenarnya hewan apa sih? Kok kayak hasil gabungan gitu? Serius, paruh bebek, badan mamalia, ekornya mirip berang-berang. Dan ini bukan filter, bukan editan, apalagi hasil AI. Ini nyata, namanya platypus. Bahkan waktu pertama kali dilihat ilmuwan, reaksinya kurang lebih kayak, sebentar, ini hewan apa mainan? Kayak nemu boneka random di toko, tapi versi hidup. Dan makin dipelajari, bukannya makin jelas, malah makin aneh. Tapi justru itu yang bikin platypus menarik. Karena di dunia hewan, kadang yang kelihatan paling gak masuk akal, justru paling serius soal bertahan hidup. Dan di video ini, kita bakal ngulik platypus lebih dalam lagi. Mulai dari siapa sebenarnya dia, gimana cara hidupnya, sampai ke hal-hal yang bikin hewan ini gak pernah berhenti bikin orang terheran-heran. Santai aja, kita bahas pelan-pelan yuk. Kenalan dulu yuk sama si unik ini. Platypus punya nama ilmiah Ornithorhynchus anatinus. Namanya susah ya, hewannya juga nggak gampang dijelasin. Hewan ini cuman hidup di Australia dan Tasmania. Jadi, jangan berharap nemu platypus di sungai dekat rumah. Platypus termasuk mamalia, tapi dengan gayanya sendiri. Dia berbulu, menyusui, tapi juga bertelur. Kayak mamalia yang gak mau ikut aturan umum. Habitatnya ada di sungai dan danau yang airnya bersih. Kalau airnya kotor, platypus biasanya menghilang. Sensitif, tapi masuk akal. Platypus aktifnya malam hari. Siang dipakai buat ngumpet dan istirahat. Malam hari baru mulai kerja. Saat berburu, platypus menyelam ke air dan menutup matanya serta telinganya. Iya, nyari makan sambil merem. Untungnya, paruhnya punya kemampuan mendeteksi sinyal listrik dari mangsa. Jadi, walaupun gelap, target tetap ketahuan. Kenapa ya platypus beda sendiri? Nah, ini bagian paling seru. Platypus itu paket lengkap anehnya. Pertama, platypus jantan itu berbisa. Di kaki belakangnya ada semacam duri yang bisa ngeluarin racun. Buat manusia, racunnya memang jarang mematikan, tapi rasanya sakit banget dan bikin bertahan lama. Kedua, platypus bertelur tapi menyusui. Dia nggak punya puting susu, jadi susunya keluar lewat pori-pori kulit dan diminum langsung sama anaknya lewat bulu induknya. Unik banget nggak sih? Ketiga, sistem tubuhnya agak ngaco dibanding mamalia lain. Suhu tubuhnya platypus lebih rendah dari mamalia pada umumnya. Sistem reproduksinya juga beda dan lebih mirip reptil. Bahkan, DNA platypus itu campuran sifat mamalia, reptil, dan burung. Makanya sampai sekarang platypus sering jadi bahan penelitian ilmiah. Kelihatan kalem, tapi hidupnya nggak santai. Di alam liar, platypus itu tipe hewan yang hidupnya tenang dan nggak suka ribut. Fokusnya simple, berenang, makan, habis itu balik lagi ke sarang.
Soal musuh, Platypus sebenarnya nggak punya banyak predator. Beberapa hewan seperti burung pemangsa atau ular bisa jadi ancaman. Tapi jarang terjadi karena Platypus lebih jago kabur daripada melawan. Begitu merasa bahaya, dia langsung nyelam dan menghilang. Nggak drama, nggak panik, langsung aman. Tantangan terbesarnya justru datang dari alam. Banjir bisa merusak sarang. Kekeringan bikin sungai jadi dangkal dan susah cari makan. Platypus bertahan hidup bukan karena galak atau kuat, tapi karena dia tenang, adaptif, dan tahu kapan harus bergerak. Di alam liar, kadang yang bertahan bukan yang paling agresif, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Platypus ngajarin kita satu hal, alam gak harus selalu masuk logika manusia. Yang aneh, yang beda, dan yang susah dijelasin, kadang justru punya peran penting. Platypus bukan kesalahan alam, tapi bukti bahwa alam bisa kreatif tanpa batas. Jadi, kalau dengar kata Platypus, jangan cuma ingat bebek aneh, tapi ingat juga bahwa dia adalah satu keajaiban kecil yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu di cerita alam berikutnya. Bye-bye.